Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Taib, abna'i at-talabah, para siswa dan siswi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali ya pelajaran kita PAI Pendidikan Agama Islam kelas 6 ya. Dan hari ini kita akan membahas Al-Ghurratul Khamisatu wal Ishrun. Asar yang ke-25. Ya, silakan disimak baik-baik ya asar ke-25 ini. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma annahu qila lahu ala tadkhulu ala Utsman fatukallimuhu qala atarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum wallahi laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu ma duna an aftatiha amran la uhibbu an akuna awwala man fatahahu wal lafdhu li muslimin wa 'indal Bukhari inni ukallimuhu fis sirri. Ya, kita terjemahkan dulu ya. Asar ke-25 ini ya dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma dikatakan kepada beliau, ala tadkhulu ala Utsman fatukallimah. Apakah kamu tidak masuk ya? Maksudnya menemui Utsman dan berbicara dengannya atau menasihatinya. Qala atarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum? Beliau menjawab, apakah kalian menyangka saya tidak berbicara kepadanya ya, menasihatinya kecuali harus saya beritahu kalian. Wallahi laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu. Ya, demi Allah, sungguh saya telah berbicara dengannya secara empat mata. Maduna an aftatiha amran la uhibbu an akuna awwala man fatahahu. Tanpa membuka permasalahan yang saya tidak ingin menjadi orang yang paling pertama membukanya. Wal lafdhu li muslimin. Nah, terjemahan dari lafaz ini ya, wal lafdhu li muslimin, ini harusnya di sini. Dan lafaz ini milik siapa? Imam Muslim ya. Dan lafaz ini milik Muslim. Wa indal Bukhari. Nah, dan lafaz yang dari Imam Bukhari, nah di sini ada kalimatnya. Inni ukallimuhu fis sirri. Saya berbicara kepadanya atau menasihatinya dengan diam-diam ya, secara rahasia. Ya. Jadi asar yang ke-25 ini ya, Ustaz simpulkan sebentar dulu ya. Nah, jadi ketika ini sepertinya terjadi di kekhalifahannya Utsman bin Affan ya. Jadi ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, mungkin ini rakyatnya ya, orang-orang ini pada ingin mengadu atau mengeluh atau ingin menyampaikan sesuatu, akan tetapi mereka tidak mampu ya. Makanya mereka bertanya atau mengeluhnya, mengadunya kepada si Usama bin Zaid ya. Makanya mereka bertanya ke Usama bin Zaid, wahai Usama, kamu udah bilang belum sama Utsman ya? Kamu udah bilang belum sama Khalifah bahwasanya ini dan itu gitu ya. Mereka ingin mengadukan sesuatu ya. Dan mereka tahu kalau si Usama bin Zaid ini adalah dekat dengan Khalifah ya, dekat dengan Utsman bin Affan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita lanjut dulu. Asy-syarhu, penjelasan dari asar ke-25 ini ya. Fihi bayanun anna nusha waliyil amri jaizun. Ya. Di dalamnya terdapat penjelasan bahwa menasehati penguasa atau pemimpin itu diperbolehkan. Ya. Tapi dengan cara yang baik tentunya ya, dengan cara yang benar. Ketika kita ingin menasehati seorang pemimpin, nah, itu harus ada caranya. Ya, apalagi ini adalah seorang pemimpin, ya, kita harus menjaga wibawanya. Ya, makanya Islam ini mengatur, ya, ketika ada pemimpin itu kita jangan sembarangan untuk menghujatnya, ya, mencelanya, ya, atau menuduh yang tidak-tidak, apalagi tuduhan itu tidak benar, ya. Ini akan menjelekkan pemimpin itu, yang akhirnya dampak buruknya itu besar, ya. Nanti ketika seorang pemimpin sudah tidak ditaati lagi oleh rakyatnya, maka bisa-bisa terjadi kerusakan ya. Mereka pada demo, mereka pada membangkang. Nah, ini berbahaya kan? Nah, makanya oleh karena itu menasihati pemimpin pasti ada caranya ya.
yaitu dengan secara rahasia, ya, diam-diam. Jangan di tempat umum, jangan di tempat yang terbuka seperti itu ya. Maka harus dengan cara yang baik. Ya, kita lanjut. Wa anna man qadara 'ala nushihi fanasahahu. Dan siapapun yang mampu menasihatinya, maka silakan nasihatilah, ya. Wa man lam yaqdir rafa'al amra ila man yuballighuhu. Dan barang siapa yang tidak mampu mengangkat masalah itu ya, tidak mampu untuk menasihati, ya maka serahkan kepada orang yang mampu menyampaikannya. Nah, makanya tadi orang-orang ya, para rakyat itu mereka tidak mampu menyampaikan kepada khalifah, kepada pemimpin, ya, kepada Utsman, maka mereka nanyanya ke siapa atau menyerahkannya ke siapa? Ke Usama bin Zaid. Fa inna Usamah radhiyallahu anhu kana min bitanati Utsman, ya. Makanya di sini sesungguhnya Usamah bin Zaid itu adalah salah satu dari orang terdekat, ya, atau kepercayaannya Utsman bin Affan. Alladzina yadkhuluna alaihi wa yattasiluna bihi. Yang mana eh, orang-orang tadi itu mendatangi Usama bin Zaid dan menyampaikan perkara atau suatu masalah, ya, berkomunikasi dengan Usama bin Zaid, ya. Tolong sampaikan kepada khalifah begini dan begitu, ya kan? Terus kata Usama bin Zaid, "Iya, saya sudah menyampaikannya secara diam-diam dan secara empat mata, secara rahasia." Ya. Wa haula alladzina kallamu Usamata. Orang-orang tadi ya, mereka itu yang berbicara dengan Usama bin Zaid, la yaqdiruna ala dzalik, ya. Mereka itu tidak sampai atau tidak mampu untuk melakukan itu, ya. Mereka orang-orang biasa yang tidak bisa untuk menemui khalifah misalnya, yang tidak bisa menyampaikan nasihat atau keluh kesah mereka kepada pemimpin. Faja'alu Usamata rasulan yusilu ma fi nufusihim ila Utsman radhiyallahu anhu. Makanya mereka itu menjadikan Usamah bin Zaid seorang utusan yang menyampaikan perkara atau masalah mereka, apa yang ada di hati mereka kepada khalifah yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, kita masuk ke al-fawaid, faidah dari asar ini. Man yaqdiru an yansaha waliyal amri falyaf'al. Ya, barang siapa yang mampu menasihati pemimpin, maka lakukanlah, ya. Tentu dengan cara-cara yang baik tadi ya. Wa man lam yaqdir ala isalihi fayarfa'u amrahu ila ar-ru'asa wasyurafa minal ulama alladzina yaqdiruna ala isalihi ila waliyil amr. Nah, dan barang siapa yang tidak mampu menyampaikannya, maka ia serahkan saja ya kepada para pemimpin dan orang terhormat dari para ulama gitu ya. Alladzina yaqdiruna ila isalihi, yang mampu menyampaikan nasihatnya, ya, keluh kesahnya kepada pemimpin atau penguasa. Wa anna nasihata liwaliyil amri tubdzalu sirran. Nah, dan nasihat kepada pemimpin itu diberikan secara diam-diam, secara rahasia, sebagaimana telah Ustaz sampaikan di awal tadi ya. Nah, makanya di sini lihat di modul kalian nih ada gambar pintu ya, gambar pintu. Kemudian di sini ada kalimat ya sayyidi ittaqillah. Nah, apa artinya? Wahai tuanku, wahai pemimpinku, ya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, ya. Ini menggambarkan ini kan tertutup pintu rapat ya. Artinya nasihat ini kepada pemimpin ya. Nah, nasihatnya ini disampaikan secara diam-diam, tertutup ya, tidak disebar kemana-mana gitu ya. Taib. Tarjamatu Usama bin Zaid. Nah, biografi singkatnya Usama bin Zaid. Huwa Usama bin Zaidin bin Harithah bin Shurahbil al-Kalbi. Usamah bin Zaid bin Harithah bin Shurahbil al-Kalbi ya. Nah, di sini mungkin tulisannya salah ketik ya, bukan Ka'ab di sini. Baik, kita lanjut. Yukanna Aba Muhammadin, ya. Kunyahnya adalah Abu Muhammad. Wa luqiba Zaidun bil hubbi ibn al-hubbi. Usama bin Zaid juga dijuluki Al-Hibbu ibnu Al-Habbi. Anak tersayang dari yang tersayang, ya. Anak tersayang dari yang tersayang. Wulida Usamah radhiyallahu anhu fi sanati sabi'ati qabla al-hijrah.
Usama bin Zaid radhiyallahu anhu dilahirkan pada tahun ke-7 sebelum hijrah, ya. Wa abuhu Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu maula Rasulillah alaihi salatu wassalam. Dan ayahnya adalah Zaid bin Haritsah. Nah, Zaid bin Haritsah ini adalah seorang budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummuhu Ummu Aiman, hadinatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ibunya Usama bin Zaid yaitu Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman ini dulu yang merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah masih kecil, ya. Lam ya'rif Usama bin Zaidin ghairul Islam. Ya, Usama bin Zaid tidak tahu apa-apa selain Islam. Faqad wulida ba'dal bi'tsati wa 'asha ma'ar Rasulillah. Ya, Usama bin Zaid lahir setelah diutusnya Rasul dan tinggal bersama Rasulullah. Hajara ma'a abihi ilal Madinah wa kana saghiran. Usama bin Zaid berhijrah bersama ayahnya tatkala Usama bin Zaid ini masih kecil. Walam yaqbal Rasulullah an yusyarika Usama fi ghazwati Uhudin li sighari sinnihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima Usama bin Zaid untuk ikut perang Uhud. Kenapa? Karena Usama ketika itu masih kecil, ya, masih kecil. Ishtahara Usamatu bin Zaidin bisyaja'ati wal quwwati wal jihad fi sabilillah mundu sigharihi. Usama bin Zaid terkenal dengan keberaniannya, kekuatannya, dan jihadnya di jalan Allah sejak kecil. Ya, tadi aja pengen ikut, ya kan, waktu perang Uhud, padahal masih kecil, ya. Tapi karena masih kecil maka Rasulullah tidak mengizinkan Usama untuk ikut perang. وقد ولاه النبي على صغر سنه قيادة جيش المسلمين المتوجه لغزو الروم في الشام. Ya. Nah, tatkala nih udah lumayan besar, ya. Nah, Nabi Muhammad SAW menunjuk Usama bin Zaid walaupun usianya itu masih muda, ya, untuk menjadi seorang pemimpin pasukan muslim menuju penaklukan Romawi di Syam. Nah, wa umruhu hina idzin 18 sanah. Nah, ketika itu Usama bin Zaid sudah berumur 18 tahun. Ya. Untuk setingkat seorang panglima perang, pemimpin pasukan, ya, usia ini masih belasan seperti ini, ya, 18 tahun, itu masih sangat muda. Ya. Jarang-jarang seorang pemimpin perang usianya masih muda begini, ya. Tapi karena Usama bin Zaid ini jago, ya, untuk berperang, maka Rasulullah mempercayakan, ya, silakan Usama bin Zaid menjadi pemimpin atau panglima perang. Tuwfiya sanata arba'in wa khamsina bil Jurfi min nawahi al-Madinah. Ya, Usama bin Zaid meninggal pada tahun 54 di Al-Jurf, di pinggiran Madinah. Baik, sampai sini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Ustaz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.